Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para catur mania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Sore ini kawan, kandidat turnamen 2020-2021 dimulai lagi setelah sempat dihentikan setengah putaran tahun lalu akibat isu COVID-19. Untuk melihat streamingnya bisa di chess.com TV atau channelnya chess24.com. Atau tunggu saja kawan ulasannya di channel ini di Legenda Catur Dunia. Dan sebagai pemanasannya, admin pilihkan partai yang terjadi di putaran kedua tahun lalu kawan, antara Fabiano Caruana versus Kirill Alekseenko. Kirill Alekseenko ini merupakan Grandmaster tuan rumah Rusia kawan. Usianya cukup muda, 23 tahun. Dan tanpa babi bu lagi, coba kita langsung aja ke atas papan bagaimanakah permainan kedua pemain tahun lalu ini. Di sini Fabiano Caruana memegang putih mengawali permainan dengan pion D4 dibalas Alekseenko dengan kuda F6. Pion C4, pion E6, kuda C3 dan gajah B4. Alekseenko bermain dengan Nimzo Indian Defense. Di sini ada beberapa variasi atau banyak variasi kawan yang bisa dimainkan oleh putih. Ada 3 variasi yang paling populer kawan, yaitu putih bisa memainkan menteri ke C2 bermain dengan variasi klasik, atau bermain dengan variasi Kasparov F3, atau bermain dengan variasi Rubinstein pion E3. Tapi Fabiano Caruana tidak memilih 3 variasi ini kawan, dia memainkan variasi pion F3, ini adalah variasi Kemov. Dan Kirill Alekseenko membalas dengan pion D5, langsung menantang pion C4. Tantangan ditolak, Fabiano memainkan pion A3 mengancam gajah. Di sini biasanya hitam bisa memainkan gajah pukul kuda, tapi Alekseenko juga memilih variasi yang cukup populer lainnya, yaitu gajah mundur ke E7. Dan Fabiano Caruana melanjutkan dengan langkah pion E4 menantang pion hitam D5. Tantangan diterima, pion D pukul pion E4 dipukul balik dengan pion F. Selanjutnya, Kirill Alekseenko membalas dengan pion C5 menantang pion D4. Tantangan ditolak, pion didorong maju ke D5. Pion E pukul pion D5 dipukul balik oleh pion E dan Alekseenko memutuskan untuk melakukan rokade pendek. Dan Caruana masih melanjutkan pengembangan gajah ke E2 untuk juga memberikan kontrol pada petak G4. Dibalas Alekseenko menggeser beteng ke E8. Kuda putih F3 lanjut Caruana. Gajah hitam G4, Caruana rokade pendek di langkah ke-12, dan hitam melanjutkan pengembangan kuda B ke D7. Dan Caruana sekarang melanjutkan pion D6 mengancam gajah, memaksa gajah mundur ke F8, dan pion H3. Lanjut Caruana kembali mengancam gajah petak terang kali ini. Gajah pun mundur ke H5, kuda putih sekarang lompat ke B5. Bersiap memberikan garbuan bagi kedua beteng hitam. Ancaman ini diantisipasi oleh Alekseenko dengan memainkan betengnya naik ke E6 mengincar pion D6. Bila kuda langsung menggarbu beteng ini kawan, maka beteng akan pukul pion terlebih dahulu untuk memberikan ancaman bagi menteri putih. Terlebih dahulu Caruana membackup pionnya dengan gajah di F4. Pion A6 mengancam kuda. Kuda lompat ke C7 menggarbu kedua beteng. Kirill Alekseenko menggeser betengnya naik ke E4 mengancam gajah putih. Kira-kira pada posisi seperti ini, langkah terbaik apa yang bisa dilanjutkan oleh putih kawan? Apakah kuda harus tetap pukul beteng yang ada di peta A8 ini? Langkah kuda pukul beteng ini tidak dipilih oleh Caruana, dia memilih menarik mundur gajahnya terlebih dahulu ke H2. Kenapa pada posisi seperti ini tadi, putih tidak melanjutkan saja langkah kuda pukul beteng di A8. Padahal langkah ini terlihat akan menguntungkan putih dengan memenangkan kualitas perwira. Tapi apabila dilanjutkan kawan, maka putih akan kehilangan pionnya di peta D6. Beteng pukul gajah terlebih dahulu, kuda putih lompat kembali ke C7. Kuda hitam lompat ke B6 membuka akses bagi menteri mengincar pion D6. Dan mungkin menteri putih akan ke D2, selanjutnya menteri hitam akan pukul pion D6. Walaupun hitam kalah pertukaran beteng dengan gajah tadi kawan, tapi hitam memenangkan satu pion yang merupakan pion yang cukup berbahaya di lajur D yang merupakan pion bebas tadi. Mungkin karena itulah Fabiano Caruana tidak ingin kehilangan pion bebasnya di lajur D.
Dia menginginkan pion bebasnya tetap berada di atas papan, menarik mundur gajahnya ke H2. Dan Kiril Aleksenko pun menggeser betengnya ke C8. Pion G4 lanjut Caruana kembali mengancam gajah. Di sini kawan, keputusan yang menarik dibuat oleh Kiril Aleksenko. Dia mengorbankan gajahnya pukul pion. Dipukul balik oleh pion putih, dipukul balik oleh kuda. Dan Caruana melanjutkan gajah ke D3 mengancam beteng. Aleksenko melanjutkan pukul gajah H2 dengan kuda. Gajah pukul beteng hitam, kuda hitam pukul beteng putih, dan menteri pukul kuda. Selanjutnya Aleksenko melanjutkan pukul pion D6, memberikan ancaman bagi kuda putih di petak C7. Kuda pun lompat ke D5. Coba lihatlah kawan, posisi Raja Putih sekarang telanjang tanpa satu pion pun yang berada di depannya. Pengorbanan gajah hitam di langkah ke-19 tadi mungkin mendapatkan kompensasi yang cukup bagi hitam dengan mendapatkan 3 pion putih. Tapi pada posisi seperti ini kawan, mungkin posisi Raja Hitam ini sangat aman karena ada 3 pion yang memblokade atau mengamankannya. Tapi lihat posisi para perwira hitam yang lainnya. Posisi keempat perwira hitam ini kawan kalah aktif dengan para perwira putih. Dan coba lihat kawan posisi petak-petak di mana menteri hitam ini bisa keluar. Tapi posisi petak-petak ini sudah dikontrol oleh kuda-kuda putih ini. Jadi menteri hitam ini membutuhkan tempo yang lebih banyak untuk keluar dalam permainan. Begitu juga dengan posisi beteng hitam ini membutuhkan banyak tempo lagi untuk keluar ikut dalam permainan. Sedangkan para perwira putih kawan coba lihat gajah langsung mengarah ke pion H7. Diikuti nanti menteri bisa keluar ke petak H3 dan beteng pun tinggal bergeser ke lajur G ataupun ke lajur H nantinya. Di sini hitam melanjutkan dengan langkah pion G6. Menutup blokade diagonal bagi gajah putih juga memberikan ruang pergerakan bagi rajanya. Menteri putih ke H3, Raja hitam ke G7, dan Raja putih ke H1. Mempersiapkan petak bagi betengnya untuk digeser ke lajur G. Kuda hitam lompat ke E5, kuda putih ke H4, dan pion H5. Mempersiapkan dukungan bagi kudanya untuk ditempatkan di petak G4 ini. Dan Fabiano Caruana meneruskan rencananya menggeser beteng ke lajur G. Gajah hitam mundur ke F8 mungkin memberikan petak bagi menterinya agar menterinya bisa keluar dalam permainan. Kuda putih lompat ke F4, kuda hitam lompat ke G4, dan Fabiano Caruana melanjutkan dengan langkah pengorbanan kuda pukul pion H5 skak. Tentu dipukul balik oleh pion, sekarang gajah ke F5. Bersiap mengeliminasi kuda hitam G4. Raja ini walaupun terlihat telanjang kawan, tapi posisinya masih cukup aman. Tidak ada ancaman yang cukup serius nantinya oleh para perwira hitam. Diagonal panjang ini sudah bisa dikontrol oleh putih. Menteri tidak bisa melakukan skak di peta D5 ini karena ada pion yang menjaganya di peta C4. Kiril Aleksenko melanjutkan dengan langkah gajah ke E7 mengincar kuda putih. Fabiano Caruana pukul kuda dengan gajah. Bila hitam melanjutkan dengan gajah pukul kuda, putih akan pukul beteng di C8. Sekaligus memberikan open skak dari beteng. Di sini Kiril Aleksenko putuskan pion pukul gajah, dipukul balik oleh menteri putih skak. Sekarang gajah ke G5. Jika raja bergeser ke peta F8 kawan, maka menteri ke G8 skak mat. Skak ini ditutup oleh gajah di G5, tapi setelah menteri putih bergeser ke H5 ini, Kiril Aleksenko menyerah di langkah ke-34. Kenapa hitam pada posisi seperti ini menyerah kawan? Ancamannya adalah di langkah berikutnya, beteng siap pukul gajah ini. Jika hitam mengantisipasi dengan langkah pion F6, selanjutnya kuda lompat ke peta F5 skak. Ada dua pilihan bagi raja hitam untuk melangkah kawan, ke peta G8 ataupun ke peta F8. Jika raja bergeser ke peta G8, maka 5 langkah lagi akan kena skak mat. Tapi jika bergeser ke peta F8, 6 langkah lagi akan kena skak mat. Coba kita lanjut saja langkah raja ke peta F8 ini kawan. Menteri akan ke peta H8 skak, raja ke F7, menteri ke H7 skak, raja lari ke peta E6,
beteng ke E1 skak hanya bisa ditutup oleh gajah dan beteng pukul gajah skak mat. Dan bila pada posisi seperti ini tadi raja tidak bergerak ke peta F8 melainkan ke peta G8, silakan kawan-kawan sendiri otak-atik. Karena hanya cukup 5 langkah saja, hitam akan kena skak mat. Oleh karena itu pada posisi seperti ini tadi, Kirill Aleksenko pun menyerah. Itulah kawan-kawan permainan kedua pemain Fabiano Caruana versus Kirill Aleksenko di putaran kedua tahun 2020 yang lalu. Semoga permainan kedua pemain tadi bisa menghibur kawan-kawan semua dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.